Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Nur Wayudi dari kelompok 9. Dalam video kali ini, saya dan beberapa teman saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi yang berkaitan dengan geologi, geofisika, khususnya pada mata kuliah geologi struktur, yaitu mengenai lipatan, patahan, dan juga vokal mechanism. Dalam video ini, kami akan menjelaskannya satu persatu sehingga kalian dapat memahaminya dengan seksama. Dan kami harap dengan menonton video kami ini dapat menambah wawasan kalian dan juga menambah pemahaman kalian mengenai materi-materi yang kami jelaskan. Baik, langsung saja ke penjelasannya ya. Nah, yang pertama, lipatan. Dalam geologi, apakah itu lipatan? Nah, lipatan dalam geologi ini sendiri adalah suatu gelombang pada lapisan tanah yang terbentuk oleh proses diatropisme atau proses dari pembentukan struktur lapisan tanah tanpa dipengaruhi oleh aktivitas vulkanisme. Atau dalam kata lain, lipatan adalah struktur pada lapisan tanah yang biasanya terdapat pada lapisan sedimen. Nah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai pengertian dari lipatan, dan sekarang saya akan menjelaskan macam-macam dari lipatan. Sebenarnya, lipatan ini memiliki banyak sekali macam, namun dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, macam-macam lipatan berdasarkan posisi bidang sumpunya, dan yang kedua berdasarkan intensitas pelipatan. Macam-macam lipatan berdasarkan posisi bidang sumpunya ini dibagi menjadi 6 lagi. Yang pertama adalah lipatan tegak atau symmetrical fault. Ya, berdasarkan namanya, lipatan tegak ini adalah lipatan yang posisi bidang sumpunya tegak lurus terhadap bidang lipatannya, di mana posisi bidang sumbu tersebut itu membagi antara sinkline dan antiklin ini sama besar. Yang kedua adalah lipatan miring atau asymmetrical fault. Lipatan miring sebenarnya merupakan lipatan tegak, namun dikarenakan adanya tekanan yang terus-menerus, maka dia miring ke salah satu sisi. Yang ketiga adalah lipatan menggantung. Lipatan menggantung adalah lipatan yang puncaknya itu menggantung. Yang keempat adalah lipatan isoclinal atau isoclinal fault. Lipatan isoclinal atau isoclinal fault adalah lipatan yang memiliki sumbu yang sejajar satu sama lain. Hal ini dikarenakan adanya dorongan yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah lipatan rebah atau overturned. Lipatan rebah atau overturned yaitu lipatan yang berbentuk seperti benda yang sedang merebah. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir adalah lipatan sesar sungkup atau overthrust. Lipatan sesar sungkup atau overthrust adalah lipatan yang berkelanjutan dari lipatan rebah. Nah, sekarang lanjut ke kelompok besar yang bagian kedua, yaitu lipatan dikelompokkan berdasarkan intensitas pelipatan. Yang pertama adalah lipatan terbuka. Lipatan terbuka adalah lipatan yang terjadi akibat proses deformasi yang lemah sehingga tidak terjadi penebalan dan penipisan pada lapisan tanah. Yang kedua adalah lipatan tertutup, di mana lipatan tertutup ini memiliki definisi yang berlawanan dengan lipatan terbuka. Lipatan tertutup adalah lipatan yang terjadi akibat proses deformasi yang kuat sehingga terjadi penebalan dan penipisan pada tanah. Yang ketiga adalah drag fault. Drag fault adalah lipatan yang terjadi akibat pergeseran lapisan tanah. Nah, selanjutnya adalah Annealon fault. Annealon fault adalah lipatan yang saling merebah satu sama lain. Selanjutnya adalah culmination and depression. Culmination and depression adalah lipatan yang memiliki sudut yang meruncing di arah yang berlawanan. Selanjutnya adalah synclinorium. Synclinorium adalah lipatan yang sinklin utamanya berasal dari lipatan-lipatan kecil. Dan yang terakhir, anticlinorium adalah lipatan yang antiklinnya berasal dari lipatan-lipatan kecil. Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian lipatan. Lipatan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah antiklinal. Antiklinal adalah bagian dari lipatan yang posisinya lebih tinggi daripada lipatannya sehingga dia membentuk cembungan. Nah, cembungan ini contohnya di permukaan bumi adalah perbukitan. Lalu yang kedua adalah sinklinal. Sinklinal adalah bagian dari lipatan yang posisinya lebih rendah daripada lipatannya sehingga dia membentuk cekungan. Nah, contoh dari cekungan ini di permukaan bumi adalah perbukitan. Di Indonesia sendiri ada banyak sekali contoh dari lipatan. Salah satunya adalah Bukit Barisan. Bukit Barisan ini terletak di Pulau Sumatera. Bukit Barisan terbentuk dari pergerakan lempeng-lempeng di bawah permukaan bumi. Selain ada di Pulau Sumatera, ada juga loh yang berada di Pulau Jawa. Contohnya adalah Pegunungan Tengger. Selain Pegunungan Tengger yang berada di Jawa Timur, ada juga Pegunungan Ijen. Patahan merupakan perubahan bentuk bumi yang terjadi akibat adanya tekanan tenaga endogen yang cepat, sehingga permukaan bumi tidak melipat dan muncullah patahan.
Patahan biasanya disebut sesar. Sesar biasa terjadi di daerah yang berbentuk batuan, terjadi akibat adanya gempa bumi. Di lapangan, kenampakan sesar biasanya cukup sulit dikenali. Ada beberapa kenampakan sesar di lapangan yang bisa dijadikan acuan atau petunjuk sebagai adanya sesar. Antara lain, adanya struktur yang tidak melurus, yang mana lapisan yang terpotong dengan tiba-tiba. Kemudian, adanya perulangan lapisan atau hilangnya lapisan batuan. Lalu, adanya kenampakan khas pada bidang sesar seperti cermin sesar atau garis-garis. Ada juga kenampakan khas pada zona sesar seperti seretan, breksi sesar, slice, melonit. Adanya silifikasi dan mineralisasi sepanjang zona sesar. Kemudian terdapat perbedaan fasies sedimen dan adanya petunjuk fisiografi. Bentuk-bentuk sesar antara lain sesar vertikal, sesar horizontal, block mountain, dan oblique. Sesar vertikal merupakan patahan yang menyebabkan sesar bergerak ke atas dan ke bawah. Sesar ini merupakan salah satu penyebab relief di permukaan bumi memiliki ketinggian yang berbeda. Terdapat 4 bentuk sesar relief, yaitu horst, graben, fault scarp, dan pegunungan patahan. Lalu, sesar horizontal merupakan bentuk patahan yang diakibatkan dari tenaga endogen yang bergerak secara horizontal. Patahan sesar horizontal dipisahkan menjadi 2, yaitu dekstral dan sinistral. Lalu, block mountain merupakan kumpulan patahan-patahan yang tidak beraturan. Selanjutnya, oblique adalah sesar yang mengalami patahan vertikal bersamaan dengan patahan horizontal. Kemudian ada macam-macam sesar. Macam-macam sesar dibagi berdasarkan orientasi pola tegasan yang utama. Macam-macam sesar ini terdapat 3, yaitu sesar anjak, sesar normal, dan sesar geser. Sesar anjak merupakan tegasan maksimum dan menengah mendatar. Biasa disebut thrust fault. Digunakan untuk sesar naik dengan dip bidang sesar kurang dari 45 derajat. Jika suatu sesar naik memiliki dip bidang sesar lebih dari 45 derajat, maka istilahnya digunakan adalah reverse fault. Lalu ada istilah overthrust dipakai untuk sesar naik dengan dip bidang sesar yang landai atau hampir datar. Kemudian macam-macam sesar yang selanjutnya adalah sesar normal, yang mana merupakan tegasan utama vertikal. Selanjutnya ada sesar geser atau strike slip fault, merupakan tegasan utama maksimum dan minimum mendatar. Sesar geser terdiri atas sesar geser sinistral dan sesar geser dekstral. Sesar geser di sinistral pada blok batuan sebelah kiri bergerak relatif mendekati pengaman, sedangkan pada sesar geser dekstral blok batuan sebelah kanan bergerak relatif mendekati pengaman. Contoh-contoh patahan di Indonesia itu ada banyak. Salah satunya adalah patahan Semangko. Patahan Semangko itu terbentang dari Aceh hingga ke Semaka di Provinsi Lampung. Nah,
Selain ada patahan Semangko, ada juga patahan Lembang. Patahan Lembang ini berada di Bandung. Selain itu, ada juga patahan Opak. Patahan Opak berada di Yogyakarta. Nah, ada juga patahan Flores. Tentu saja patahan Flores berada di Pulau Flores di Provinsi Nusa Tenggara. Nah, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan mengenai focal mechanism. Focal mechanism atau mekanisme fokus adalah penggambaran dari deformasi inelastis yang terjadi di kawasan yang menghasilkan gelombang seismik. Dalam beberapa kasus, focal mechanism ini berkaitan atau berhubungan dengan patahan yang mengacu pada orientasi bidang sesar yang bergerak dari slip vektornya. Focal mechanism ini juga biasa disebut sebagai solusi bidang patahan. Dan focal mechanism ini berasal dari solusi momen tensor gempa bumi yang dihasilkan oleh gelombang seismik yang diamati. Pembuatan mekanisme fokus. Dalam pembuatan mekanisme fokus, gelombang P dari berbagai stasiun akan dikumpulkan. Gelombang ini akan dibagi berdasarkan force motion-nya. Gelombang P yang sampai sebagai puncak akan disimbolkan sebagai bulatan hitam. Sedangkan gelombang P yang sampai sebagai lembah akan disimbolkan sebagai bulatan putih. Sedangkan gelombang P yang masih diragukan sampai sebagai apa akan disimbolkan sebagai X. Gelombang first motion tadi diplot berdasarkan dari pusat bumi ke azimut relatif berdasarkan pusat gempa bumi. Pusat gempa bumi tadi disimbolkan sebagai plus. Azimut ditentukan berdasar titik yang diplot. Kemudian azimut tadi diwarnai momen tensor. Momen tensor merupakan bentuk representasi matematis dari pergerakan patahan yang terjadi selama gempa bumi terjadi. Momen tensor terdiri dari 9 bentuk umum atau 9 set 2 vektor. Momen tensor bergantung pada kekuatan serta orientasi patahan. Solusi momen tensor biasa ditampilkan secara grafis menggunakan diagram Beach-Ball. Pola energi radiasi selama terjadi gempa bumi dengan satu arah pergerakan dan satu bidang patahan dapat dimodelkan dengan sebagai pasangan ganda yang digambarkan secara khusus dari sebuah tensor urutan kedua yang dikenal sebagai momen tensor. Momen tensor yang disebabkan selain oleh pergeseran bidang itu berbeda dengan momen tensor yang disebabkan oleh pergerakan bidang. Contohnya di sini sebagai ledakan nuklir di bawah tanah. Pada ledakan nuklir di bawah tanah, bentuk model dari momen tensor yang dihasilkan itu bersifat isotropik, berbeda dengan yang disebabkan oleh pergeseran struktur geologi. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa momen tensor dapat membedakan mana gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran struktur geologi ataupun yang disebabkan oleh ledakan nuklir bawah tanah. Cara membaca momen tensor menggunakan diagram Beach itu, jika lingkaran dibagi menjadi 4 bagian, maka bagian paling atas merupakan arah utara. Kalaupun tidak dibagi menjadi 4 bagian, tetap saja bagian atas merupakan utara. Biasanya tensor selalu berwarna gelap. Jika terdapat 4 bagian berwarna gelap terang selang-seling, maka dapat dipastikan bahwa itu merupakan sesar geser. Jika terdapat lingkaran dibagi menjadi 3 bagian, dapat dibagi bagian tengah berwarna hitam, dapat dipastikan bahwa itu merupakan sesar naik. Sebaliknya, jika lingkaran dibagi menjadi 3 bagian dan bagian tengahnya berwarna putih, maka dapat dipastikan itu merupakan sesar turun. Berikut saya tampilkan contoh dari diagram Beach-Ball. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari kami, kelompok 9. Kami harap bisa menambah wawasan kalian dan membuat kalian lebih paham mengenai materi yang berkaitan dengan lipatan, patahan, ataupun focal mechanism. Kami ucapkan terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa klik tombol subscribe, di like, dan juga komen ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.